Halo, selamat pagi. Hari ini jam berapa? Jam 7 kurang dikit. Saya mau mulai perjalanan ke Jogja. Dan jalanan padat. Lampu merah masih kelip-kelip. Belum. Lampu traffic light atau APILL ala apa itu? Kalau di Jogja udah pakai istilah Indonesia sih, pakai APIL. Nggak tahu kalau di sini masih traffic light atau kalau orang sini masih menyebutnya dengan bangjo. Padahal lampu pengatur lalu lintas itu ada merah, kuning, hijau. Tapi kalau di Solo, khususnya di sekitarnya, Solo dan sekitarnya selalu disebut dengan bangjo, abang hijau. Kalau kata Ari Kriting itu, kalau kata Ari Kriting dalam stand up-nya di tur Solo, itu dia bilang itu diskriminasi terhadap warna kuning. Tapi kalau dipikir-pikir iya sih. Ya kayak diskriminasi terhadap warna kuning ya. Dan emang di Solo juga warna kuning nggak terlalu. Nah, di Solo memang basisnya merah. Betul kan? Betul dong. Ya, hari ini kita mulai saja perjalanannya. Dan ngomong-ngomong, perjalanan ke Jogja itu kalau saya biasanya nggak pasti, kadang 2 jam kalau lagi males, kadang 1 jam lebih, tapi sih yang pasti ya rata-rata segitulah, 1,5 sampai 2 jam. Soalnya saya nggak suka ngebut, saya suka ngalah kalau nyetir di jalan itu, sama truk ngalah, sama mobil ngalah. Apalagi kalau pakai LCGC saya pasti ngalah. Saya nggak ini. Ya kasihan LCGC itu kan. Ya gitu kan LCGC. Mungkin obrolan nggak penting ini kita mulai dari obrolan kan ngomong sendiri. Ada satu hal menarik di bulan kemarin, itu di satu grup RT di tempat saya tinggal, grup WhatsApp. Ya mungkin sebenarnya bukan cuma bulan kemarin, tapi mungkin sudah jauh sebelumnya juga udah kayak gitu ya. Jadi intinya ada bukan intinya. Jadi mungkin dimulai dari seingat saya aja. Jadi saat itu ada salah satu ya kita katakan itu salah satu warga yang saat ini
tidak berdomisili ngawur. Sorry, ada pengendara ngawur tadi. Saat ini ya kalau domisili KTP-nya masih di tempat saya tinggal. Cuman sekarang orangnya kedudukannya sedang bekerja di luar Jawa, ya, tempatnya ya pokoknya di luar Jawa lah. Gitu. Cuman di grup itu dia punya gagasan-gagasan, nggak tahu dibilang gagasan dia nggak mau, dibilang ide nggak mau, saya nggak ngerti. Tapi kalau menurut saya itu ide yang sebenarnya kalau itu bukan lingkup RT mungkin sih bisa diaplikasikan ya. Cuman masalahnya gini, orang tersebut hanya mencetuskan apa yang ada di pikirannya saja, tidak ada aktif, tidak ada pelaksanaan, dan dia pun juga belum terjun ya istilahnya. Apa sih yang sudah dia perbuat untuk ini gitu. Masalahnya dia ingin mengubah semua yang udah kita jalani, pengen mengubah apa yang sudah berjalan, apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Ya itu menurut saya, itu menurut yang saya baca ya. Tapi kalau ya masalahnya kan kadang tulisan dengan apa yang sebenarnya dipikirkan kan kadang bisa berbeda gitu. Tulisan kan bisa menimbulkan persepsi dari pembacanya. Nah kemudian pada satu waktu tertentu si orang ini menanyakan mengenai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADART RT ini, dan juga menanyakan mengenai Karang Taruna, menanyakan ADART, kemudian apa segala macamnya. Oke. Dan saat itu karena saya belum tahu, maksudnya belum tahu sih sebenarnya Karang Taruna itu bagaimana, secara hukumnya bagaimana. Akhirnya saya ngulik, saya mencari tahu Karang Taruna di tingkat RT itu bagaimana, terus dasar hukumnya tuh apa gitu kan. Saya lupa tepatnya peraturan yang mengatur tentang Karang Taruna. Saya lebih ingin menitik beratkan tentang Karang Taruna ya, karena waktu itu saya sempat tergelitik dan ya sempat terpancing gitu. Jadi soal Karang Taruna nanti untuk peraturannya nanti akan saya insert untuk nomor peraturan dan segala macamnya, peraturan yang terbaru ya tentunya. Tapi dari isi peraturan tersebut tidak diharuskan satu Karang Taruna itu memiliki apa yang nggak perlu, istilahnya nggak perlu memiliki apa yang seperti yang dipikirkan oleh seseorang ini gitu. Saya nggak ngerti kenapa beliau kemudian terpikirkan hal tersebut. Mungkin apa yang dia lihat di sana, kemudian apa yang ingin dia aplikasikan di sini, saya nggak ngerti. Cuman ya toh kalau misalnya dia punya usulan atau apapun itu menurut dia itu mbok ya ketika dia pas di rumah, ketika pas dia hadir di perkumpulan, ya speak up lah, ngomong gitu. Bukan cuma diem. Rata-rata siapapun ya, rata-rata kalau hanya galak di grup, galak jempolnya aja. Tapi ketika kemudian berkumpul pada diem kan aneh.
lucu. Setiap perkumpulan, setiap pertemuan warga ya, ini saya yang sering saya lihat ya, karena ya yang sering saya temui ketika pada saat rapat atau pertemuan tersebut, ketika ditanya di forum, adakah usulan, adakah apa, adakah komentar dan segala macamnya, bahkan si orang ini ketika saat itu hadir di pertemuan juga cuma diam aja gitu, malah cuma ngapain gitu, ngeluarin ini, nggak, maksudnya tidak mengeluarkan idenya, tidak menyampaikan pendapatnya, just silent man. Saya nggak tahu. Tapi setelah pertemuan itu, ketika dia sudah kembali ke pekerjaannya di Kalimantan, aduh, kenapa saya sebut Kalimantan? Tahu dong berarti. Nanti sih sensor ya. Nah, ketika beliau kembali ke sana, dia speak up lagi gitu kan, akhirnya menimbulkan polemik gitu. Menimbulkan polemik di warga-warga yang ada di sini. Bukan berarti warga tidak ada keinginan untuk maju, bukan tidak ada keinginan untuk berkembang, tapi saya nggak ngerti ya, apa ya, tapi kadang ide pendapat, usulan atau apapun itu nggak pas. Dan juga karena orang tinggal satu RT kok gitu loh, kok ya, kalau memang pas punya usulan, pendapat, saran atau segala macamnya, ketika pertemuan datango, ungkapkan gitu, maksudnya ya, sampaikan apa pendapatnya, apa idenya. Jangan cuma galak di balik jempol. Aneh bro. Ente nggak lebih ini dari buzzer itu gitu, maksudnya nggak ada bedanya. Ganas di balik jempol tapi kambing. Makanya saya bilang, waktu itu saya sempat nanya gitu, maksudnya waktu itu saya sempat komentarin di grupnya gitu, maksudnya statement dia di grup itu sempat saya pertanyakan gitu kan, maksudnya pengennya gimana, ininya gimana gitu. Cuman ketika kemudian saya tanyakan kembali apa yang diinginkan, respon dia pun juga aneh menurut saya gitu, maksudnya nggak to poinnya gitu, maksudnya nggak ke poin yang dia ini kan gitu. Dia kemudian mengalihkan pembicaraan dengan menjudge atau saya katakan dengan menuduh saya yang mengalihkan pembicaraan gitu. Kan tolol. Makanya waktu itu setelah komen-komenan di grup ini, akhirnya ini sudah, saya diem aja gitu, udah bodo amat lah ya, saya anggap orang gila aja gitu. Karena nggak ada gunanya gitu ngobrol diskusi di situ tapi nggak jelas poinnya kemana gitu.
ada sudah maksudnya sudah saya siapkan gitu. Maksudnya kalau memang mau diskusi ayo jelas dulu, dia mau diskusi tapi nggak jelas arahnya kemana, tujuannya gimana, cuma ngeblow sesuatu habis itu udah aneh men. Asli aneh, saya nggak ngerti gitu pola pikirnya tuh ke arah mana. Semakin saya mencoba mengerti, semakin saya tidak mengerti kan. Jadi antara dia yang goblok apa saya yang goblok gitu. Mungkin saya kali yang goblok. Saya yang tolol. Ya begitulah. Setelah menimbulkan polemik, ya akhirnya gitu. Saya tidak mengerti. Mungkin saya perlu bodoh kan. Tapi ya sudah lah gitu. Sebenarnya saya ngapain sih? Saya bikin gini juga ngapain ngomongin dia gitu. Tapi gatel mulut nih pengen ngomong. Udah 16 menit. Lumayan perkontenan duniawi. Kenapa saya ngomongin ini? Karena memang banyak ada beberapa warga yang mulai resah, mulai tidak nyaman. Karena struktur bahasanya juga kadang tidak ada respect-respectnya gitu. Maksudnya tidak ada respect-respectnya terhadap orang yang lebih tua gitu. Karena saya tidak mengerti. Tidak ada respectnya, dia menyebut orang yang lebih tua dari dirinya pun dengan sebutan yang tidak pantas gitu. Sebenarnya disebutkan begitu. Bukan berarti kemudian orang yang lebih tua dari yang disebut itu juga pantas menyebut seperti itu, bukan ya. Ya tapi apalagi itu usianya jauh lebih muda gitu. Aneh, nggak tahu cara mikirnya kemana, mungkin otaknya itu isinya apa, nggak ngerti saya. Sempak kali ya. Terkadang saya ingin bermain dengan pasal-pasal karet gitu ke manusia ini gitu. Cuman kadang ngapain sih ditanggepin gitu ya. Buang-buang energi, nguras tenaga, nguras pikiran, kayaknya nggak penting. Tapi ya sudahlah, itu namanya dinamika hidup. Ya nggak sih? Jadi kesimpulannya siapapun anda ketika punya ide, gagasan, pendapat, usulan dan segala macamnya, jangan hanya kemudian disampaikan di grup WhatsApp. Karena gini, tidak semua orang, tidak semua warga itu concern di situ.
banyak orang yang ya udah sekedar buat mendapatkan informasi aja gitu. Kalau soal ide usulan gagasan, ayo dibicarakan di forum resmi, di pertemuan warga dalam hal ini forum resminya satu lingkup RT ya pertemuan RT rutin gitu, pertemuan warga rutin, sampaikanlah di situ. Kalau pas kebetulan mungkin beliau ini sedang tidak berada di rumah, ya dikip dulu sampai nanti pas, kan Anda kan juga ada waktunya pulang gitu, maksudnya kan dikip aja dulu sampai nanti waktunya pulang, pas kebetulan ada pertemuan, nah itu datang sampaikan tuh. Jangan merasa kemudian wah ini loh sudah 4.0, enggak gitu konsepnya bos. Ya bener, sekarang sudah zamannya yang begitu, cuman enggak gitu konsepnya. Makanya ya itu aja yang bisa saya omongin, yang mau saya sampaikan. Ya terserah gitu, maksudnya mau dipakai ya syukur, enggak juga nggak apa-apa, tapi paling sih nggak dipakai juga, orang nggak berbobot. Ya udah kalau gitu, sampai ketemu di video berikutnya. Salam olahraga.